Nah, oke, kembali lagi dengan kami di High Standard Workshop dengan saya Arya di sini. Kali ini kita ada project untuk share app. Sebenarnya share app ini datang dengan kondisi sudah bore up. Kata ownernya sudah bore up menggunakan piston kalau nggak salah katanya kemarin 60. Tapi klepnya itu 33 kalau nggak salah kemarin. Katanya sih sebenarnya 3429, tapi setelah kita ukur ternyata kurang dari 34. Nah, di sini saya akan spill nih untuk kondisinya karena ownernya bilang ini motor ini saya sudah habis banyak mas, tapi kok kebesaran suara daripada tenaga. Jadi akhirnya dibawa ke tempat kita dan kita bongkar kemarin. Begitupun dilihat langsung sama ownernya. Jadi kita sengaja bongkarnya di depan ownernya agar ownernya juga bisa lihat kondisi dari mesinnya. Karena kemarin katanya itu motornya itu ditinggal di bengkel itu. Jadi dia nggak tahu nih untuk kondisi mesinnya. Jadi ketika kemarin kita bongkar, kita minta ownernya itu lihat juga untuk kondisi mesinnya. Dan untuk menghindari biar kita tidak dibilang atau tidak dikira nanti nuker-nuker alat. Jadi kita antisipasi. Jadi di sini saya akan spill juga untuk teman-teman sebagai referensi juga mungkin untuk teman-teman. Karena di sini untuk modifikasinya bisa dibilang cukup ekstrim, terutama untuk di bagian headnya. Jadi di sini saya akan spill nih untuk kondisi dari mesinnya. Nah, ini untuk kondisi mesin dari motor ini setelah kita bongkar. Di sini untuk pistonnya bisa dilihat. Ini ukurannya 59,5 malah bukan 60. Nah, di sini ada bekas nih. Ini bekas klep yang nabrak piston karena diameter klep tidak sesuai dengan diameter piston dan apabila ini dicoak, ini terlalu tipis, pasti akan pecah. Begitupun untuk yang X. Kemarin kata ownernya sebenarnya sudah dicoak lagi baru motornya bisa hidup. Tapi ketika hidup, motornya nggak mau digas. Ternyata permasalahannya ada di sini nih. Di bagian piston yang nabrak klepnya. Dan untuk cam, ini untuk camnya, kondisi camnya seperti ini. Nah, ini camnya yang di custom. Ini cam standar di custom. Kondisinya seperti ini. Dan kemarin juga kita jelasin ke ownernya bahwa ini camnya di custom, yang standar di custom ulang. Ini dan kemudian motor ini sudah menggunakan icujukan dan juga TB. Nah, TB-nya sudah besar, TB-nya masih di motor nih. Ini untuk kondisi alat-alatnya masih aman dan untuk kondisi mesin ini masih aman. Dan di sini setelah kita rundingkan dengan ownernya, di sini kita akan mengganti block set piston dan juga cam. Nah, di sini block set pistonnya seperti ini nih. Nah, ini block set piston kita ganti menggunakan yang BRT yang 68. Nah, untuk cam di sini kita pakai cam ini nih. Ini camnya kita buat sendiri. Nah, ini kondisi camnya, ini bahannya bahan mentah. Kita buat sendiri, kita ada masterannya, jadi kita copy. Ini khusus untuk herek ataupun untuk serep yang borap 250 cc ke atas. Nah, ini untuk kondisi piston sebelum kita buret, masih kita buat dome seperti ini. Ini karena kita nggak tahu nih nanti ketemu kompresi berapa. Kemudian untuk blok baru tentunya, nah ini blok BRT yang baru ukuran 68. Sedangkan untuk head, untuk kondisi headnya seperti ini. Nah, ini untuk kondisi headnya sebenarnya kemarin kita sudah rapikan lagi. Sebenarnya ini kemarin nggak seperti ini. Ini dagingnya terlalu tinggi kemarin dan tidak dirapikan seperti ini. Jadi setelah kita rapikan ternyata bentuk kubahnya mirip kayak bentuk kubah Honda Tiger. Mau nggak mau nih kita ngikutin karena ini klepnya dibesarin tapi tanpa disudut. Nah, ini sudut masih standar. Tapi kemarin kata ownernya head saya sudutan mas. Nah, setelah dibongkar kita lihat sama-sama. Ternyata headnya itu tidak dibongkar, tidak disudut, sorry. Hanya diamblesin. Nah, tapi ketika diamblesin, bagian pinggir dari headnya ini tidak dirapiin nih. Di bagian sininya ini tidak dirapikan. Nah, jadi kita inisiatif rapikan nih. Biar flow-nya itu lebih bagus lagi. Dan ini juga sudah kita porting. Ini porting maksimal untuk ukuran head standar. Karena apabila lebih dari ini pasti akan bolong. Pasti bolong. Karena ini tidak dilas nih. Untuk di bagian sisi kiri atau kanannya tidak dilas. Nah, kekurangannya juga apabila headnya seperti ini, businya akan terlalu banyak yang nongol. Jadi otomatis harus diganjel untuk businya. Makanya nanti kita juga wanti-wanti karena pasti yang busi yang pegangan di drat pasti lebih sedikit juga. Itu buat kita kompresinya tidak berani terlalu tinggi. Untuk ukuran klep, sedangkan di sini ini klepnya masih pakai yang bawaannya kemarin. Ini kondisi klepnya, ini kita ukur dulu nih. Kita ukur dulu ukuran klep in
Sini ukurannya dipakai 32, cuma naik 1 mili dari standar. Sedangkan yang X-nya di sini ukurannya 26,927, hanya naik 1 mili. Jadi kemungkinan kalau saya mending pakai klep standar kalau hanya naik 1 mili dan tanpa disudut seperti ini. Ini kemarin ownernya katanya biaya headnya ini lumayan nih, hampir 800 ribuan untuk head saja. Belum termasuk kemarin cut ownernya itu diboring, tapi nyatanya hanya di coulter. Nih, di coulter katanya kemarin. Nah, ya. Terus camnya katanya pakai BRT, ternyata standar di custom. Ownernya lihat sendiri kemarin. Nah, ini bisa dibilang ya saya bingung juga nih mau disebut malpraktek tapi motornya jadi. Kalau malpraktek kan harusnya nggak jadi karena nggak tahu, tapi ini motornya jadi. Cuman hasilnya kurang maksimal. Jadi di sini saya tidak bilang ini malpraktik atau apa, tapi di sini kita hanya menyempurnakan pekerjaan sebelumnya dan juga kita menyesuaikan untuk di blok piston kita ganti menggunakan yang 68. Dan untuk camnya pun kita ganti. Ini untuk camnya nih. Sedangkan perbedaannya dengan yang standar, lihatannya di sini. Profil cam standar seperti ini, sedangkan cam kita profilnya seperti ini, jauh lebih besar. Nah, ini untuk teman-teman mungkin yang mau ngamblesin klep seperti ini, besok kita lihat dulu hasilnya bagaimana. Kalau memang hasilnya bagus, berarti saya rekomendasikan. Tapi kalau hasilnya dynonya tidak beda jauh dengan yang standar, atau mending lebih baik menggunakan standar, ya mending standar. Tapi besok kita lihat hasil dyno testnya. Tapi di sini kita akan sekir klep dulu, kemudian kita pasang blok dan juga kita buret. Jadi lanjut nih untuk proses selanjutnya. Nah, ini tadi setelah kita lakukan buret, ini sudah selesai diburet, tadi ketemu di angka 11,4. Nah, ini sekarang kita akan cek coakan. Ini tadi setelah kita bubut, pertama tadi kita dapatnya di 12, akhirnya kita bongkar, kita bubut ulang, kemudian kita buret dan ketemunya di 11,4. Dan setelah ini kita ukur coakan piston.
ini dia hasilnya CRF-nya setelah kita setting ECU dan juga dyno test. Di sini kita mendapatkan hasilnya itu untuk hasil dyno di sini kita mendapatkan 24,4 HP atau horsepower. Kemudian dengan peak power di 9.500. Kemudian untuk torsi di sini kita dapatkan 19,19 Nm dengan peak torsi di 6.900. Nah, ini dia untuk hasil dynonya, dan untuk grafiknya bisa dilihat. Nah, ini untuk grafik dyno testnya setelah kita setting ECU dan juga dyno. Di sini motornya sudah selesai, dan ini kita akan coba test drive dulu. Nah, untuk hasilnya, untuk kesimpulannya bisa saya bilang untuk perubahan pada headnya ini yang kemarin saya videokan itu, menurut saya dengan klep standar tidak beda jauh. Kenapa? Karena biasanya kalau spek 68 dengan klep standar itu juga dapatnya antara 23 sampai 24 HP. Nah, kemarin saya pikir karena headnya sudah klep besar akan mendapatkan power yang lebih bagus lagi. Ternyata hasilnya hampir-hampir mirip. Ini lebih besar, cuman dia menang di torsi. Untuk torsinya dia di 19. Biasanya kalau CRF yang standar atau head standar itu torsinya 17. Nah, cuman ini kelebihannya dengan klep seperti yang dimodif kemarin atau dipendam kemarin, torsinya jadi 19, jadi lebih besar. Nah, ini dia hasilnya, dan kita coba test drive, dan setelah itu kita akan informasikan ke ownernya bahwa motornya sudah selesai. Oke, lanjut nih, kita test drive dulu. Nah, ini dia untuk CRF-nya sudah selesai. Kita garap dan kemarin kita test drive juga sudah selesai, dan ini kita coba cek sound. Nah, itu dia untuk cek soundnya. Ini motornya sudah selesai dan akan kita serah terimakan ke ownernya nih. Ini sudah selesai, CRF korban malpraktek lah nih, atau korban coba-coba nih. Untuk CRF-nya sudah selesai dengan spek piston 68, TB3429, injektor yang 180 cc. Camnya menggunakan cam dari High Standard Workshop. Kemudian untuk block set piston 68, kompresinya itu di 11,4. Nah, ini sudah selesai, dan sudah kita dyno kemarin mendapatkan 24 horsepower. Nah, ini hasilnya sudah selesai, dan kita minta ownernya untuk datang coba dan minta apakah perlu ada yang disesuaikan lagi atau mungkin ownernya sudah ngerasa cukup. Jadi kita tunggu ownernya dulu nih untuk cobain motornya. Nah, itu dia tadi untuk project kita untuk servis ataupun upgrade di Honda CRF-nya. Sebenarnya kan CRF-nya itu sudah di bore up sebelumnya, jadi kita rapikan ulang, jadi kita tata ulang untuk spek mesinnya, dan hasilnya sudah selesai, dan kita mendapatkan 24 HP kemarin. Dan kemarin juga sudah kita coba test drive, dan juga kita lengkapin part-partnya, dan kebetulan koper-kopernya juga tidak terpasang karena ownernya tidak membawa kemarin. Dan ini sudah selesai, dan akan kita tunggu ownernya dulu nih untuk cobain motornya apakah sudah pas atau memang ada lagi yang ditambahkan. Biasanya nanti kalau ada yang perlu dibenahi itu biasanya seringnya itu adalah penambahan spare part. Tapi untuk performa nanti kita tunggu dulu jawaban dari ownernya. Semoga ownernya sudah merasa puas. Nah, untuk teman-teman yang mau kirim-kirim mesin juga bisa. Jadi untuk teman-teman yang kirim mesin nanti kita konfirmasi, dan sebelum dikirim tolong dikonfirmasi dulu, karena kemarin ada beberapa yang kirim mesin kita nggak tahu nih yang kirimnya siapa, karena ketika kita cek di resinya itu tidak ada nama ataupun alamat lengkapnya, itu sudah terhapus. Jadi untuk teman-teman yang mau bisa langsung admin dulu, dan atau mungkin teman-teman yang mau servis juga bisa. Nah, ini project kita untuk bore up CRF sudah selesai dengan spek piston 68. Klepnya kemarin sudah di custom sendiri dengan oleh ownernya. Tapi mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil untuk hasil powernya itu
Tidak beda jauh dengan yang standar, hanya perbedaannya itu cukup signifikan di bagian torsi. Itu torsinya hampir 20, itu menurut saya cukup besar dengan eh, spek yang seperti ini. Karena biasanya kalau kita buat spek seperti ini dengan klep standar, itu torsinya di 17. Ini bisa sampai 19, hampir 20. Oke, sekian video kali ini. Ini project kita untuk Serep bisa dikatakan sudah selesai, dan semoga video ini bisa menjadi referensi teman-teman nih untuk memilih paket bore up ataupun tempat pemasangan paket bore up untuk motor kesayangan teman-teman. Dan semoga bisa bermanfaat, dan terima kasih.